Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad selaku masuk pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu jamaah bacaan Nabi yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang mulia ini, walaupun dalam suasana mendung dan semalam diguyur hujan, mudah-mudahan tidak hujan dan membawa barokah bagi kita semua, kita masih akan diberikan semangat oleh Allah untuk bisa hadir di majelis taklim hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita selalu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita. Amin. Jangan menghadiri pagi yang dirahmati Allah. Marilah pada pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pengajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Mahmud, pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Pertama, kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai detik ini kita semua masih dilimpahi limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga lahir batin kita diberikan sehat, sehingga program pengajian Ahad pagi ini bisa terus berlangsung, walaupun ini istilahnya ada masa-masa PPKM dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, ini saya tanyakan panitia, di sini tidak libur. Ini sementara di tempat saya masih baru berjalan lagi 2 kali untuk Ahad ini, karena memang di sana gugus COVID-nya itu agak ketat. Tapi mudah-mudahan setelah ini bisa terus berlangsung. Ternyata memang tidak ada pengaruh apa-apa. Yang penting aturan protokol kesehatan itu dilaksanakan. Insya Allah kalau di masjid dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya, insya Allah. Karena orang yang datang ke masjid yakin sudah bersih semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan bisa melimpah kepada kita semua selaku umat
penganut ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema pagi hari ini adalah kita akan bicara tentang kehidupan yang sebenarnya. Karena kita semuanya masih akan mengalami dua masa kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan dunia yang sekarang kita alami. Mungkin yang sudah kita lewati lebih banyak. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60, bahkan ada yang lebih. Sudah melewati kehidupan dunia ini, dan sisanya ini harus kita selesaikan. Sampai selesai kehidupan di dunia ini. Yang kita tidak tahu berapa lama yang akan kita alami nanti untuk menyelesaikan kehidupan dunia ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedangkan di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa ayat, nanti akan saya sampaikan ayatnya, bahwa kehidupan dunia ini yang kita alami dan yang akan kita selesaikan itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi Al-Quran bahasanya jelas, la'ibu walah. Jadi kehidupan dunia ini disebutkan sebagai permainan dan senda gurau. Loh, apa artinya? Nanti kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kehidupan dunia ini disebutkan dalam Al-Quran hanya sebagai permainan dan senda gurau, sehingga supaya kita tidak tertipu olehnya, kita tidak rugi olehnya, kita tidak terpedaya olehnya, Muhammadiyah ini dalam muktamar yang ke-44 tahun 2000 di Jakarta itu memutuskan satu pedoman yang namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini saya bawa bukunya, keputusannya. Ini Bapak. Jadi ini apa dijual? Dijual. Kalau beli di Masjid Dahlan sana, di sini ada Ustadz Herman, pesan pada Ustadz Herman, sehingga walaupun kehidupan dunia ini disebut dalam Al-Quran sebagai permainan dan senda gurau, tapi kalau kita mengikuti panduan yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta itu, maka kehidupan dunia ini sangat bermakna yang luar biasa dalam penentuan hidup kita nanti di akhirat kelak, yaitu dalam kehidupan yang sebenarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti kalau kita sudah menyelesaikan hidup di dunia ini, diakhiri dengan kematian, dan itu pasti setiap orang pasti akan mengalami. Sudah diakhiri dengan kematian, maka untuk yang kedua yang disebut kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu adalah peristiwa besok sesudah mati. Besok sesudah mati, orang dari dunia ini akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan untuk melaksanakan kehidupan yang sebenarnya. Kenapa dikatakan kehidupan yang sebenarnya? Karena kehidupan sesudah mati itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya. Di sana ada kebahagiaan, di sana ada yang celaka. Kalau ia menemukan kebahagiaan di akhirat, maka sepanjang masa, selama-lamanya tidak ada habisnya. Demikian pula seandainya di akhirat itu dia dibangkitkan dalam keadaan celaka, maka celaka itu selama-lamanya. Coba Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sana ada kehidupan lagi, ini masalah keimanan.
Jadi kalau bicara tentang kehidupan besok, kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, itu terkait erat dengan keimanan, dengan keyakinan yang ada pada kita. Jangan sampai kita urung enek wong sing tau ngalami. Karena ada seorang tokoh yang itu mengatakan, menyampaikan ramalan masa depan. Jadi menyampaikan besok di sana begini, di sana begini, itu katanya ramalan. Justru yang bicara sendiri itu belum pernah melihat dan mengalami. Bapak dan Ibu, bicara kehidupan yang sebenarnya itu bukan soal pengalaman, Bapak. Kecuali kalau bicara tentang manasik haji ya, di Mekah itu nanti pelaksanaannya manasik begini. Itu berdasarkan pengalaman. Di samping berdasarkan tuntunan. Itu pengalaman. Dia ngalami lalu cerita. Tapi kalau tentang kehidupan yang sebenarnya, tidak seorang pun yang ngalami terus kembali ke dunia bercerita pengalaman. Bukan. Jadi ini soal keyakinan. Karena soal keyakinan, maka harus ada dasar. Loh kok Bapak berani mengatakan dunia ini hanya permainan dan senda gurau? Apa punya dasar? Ada dasarnya di Al-Quran. Jadi kita harus yakin dan harus percaya. Coba di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Jelas Bapak nggih? Al-Qur'an mengatakan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Itu surat Al-Ankabut. Kemudian surat Al-An'am. Ini ada beberapa ayat supaya kita yakin kalau Al-Quran yang mengatakan itu pasti benar. Dan kita tidak boleh mengingkari. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Kemudian surat Mukmin ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Hei kaumku, ini Nabi Isa memberikan wejangan kepada kaumnya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kemudian saya sempurnakan lagi dengan surat Muhammad ayat 36. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman dan serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Kemudian yang setiap hari kita dengar, kalau ada imam membaca surat Al-A'la, Sabbihis itu ya, itu pada ayat ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Bapak dan Ibu,
Saya kira ayat-ayat tentang bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau sudah banyak. Kalau dicari masih ada di dalam Al-Quran. Kenapa disampaikan begitu? Itu untuk mengingatkan manusia, untuk mengingatkan kita semua bahwa permainan dan senda gurau itu berpotensi membuat lupa dan melalaikan terhadap tujuan yang utama. Kebanyakan orang kalau sudah terbungkus fokus ke dunia itu lalai terhadap tujuan utama kehidupan ini, yaitu kehidupan yang kekal dan abadi nanti. Itu sebenarnya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Karena apa? Dunia ini semua fana. Dunia ini semua hanya sebentar. Tadi disebutkan dalam ayat itu, dunia ini semua hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Apakah itu kesenangan, kesusahan, kekayaan, jabatan, kewenangan, pangkat, dan apapun yang namanya di atas dunia ini, itu hanya sebentar dan sementara. Tidak ada yang abadi. Sewenang. Neng abadi enggak. Saiki seneng loh, sesuk susah. Bahkan ganti detik besok susah. Pangkat, wah pangkatnya tinggi, punya kemenangan yang tinggi, punya kemenangan yang luar biasa. Tapi kalau namanya di atas dunia sementara. Jangan sampai melupakan tujuan utama, yaitu kehidupan yang abadi di akhirat. Nek gak dilikne karo Quran, biasanya wong ki nek wis nyekel kemenangan, megang kekuasaan, mempunyai pangkat yang tinggi dan sebagainya, lupa terhadap tujuan utama hidup ini. Hidup ini tujuannya adalah kehidupan yang sebenarnya, yang abadi, yang tidak akan terputus karena berlangsung selama-lamanya. Sementara yang di dunia ini seperti apapun dipertahankan, lenyap. Sudahlah, nanti kita lihat Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, istilahnya kalau Pak Najib Hamid itu pimpinan wilayah Jawa Timur yang pernah juga ngisi di sini ini, dunia itu hanya seperti panggung sandiwara. Hanya sebentar. Nanti kalau panggungnya sudah digulung, selesai pertunjukan, ya sudah selesai. Di panggung dia walaupun jadi bupati, jadi gubernur, jadi raja. Nanti kalau panggungnya sudah digulung, maka permainan itu selesai. Demikian pula kita di dunia ini. Oleh karena itu jangan tertipu oleh dunia. Jangan sampai kita terlena oleh urusan dunia. Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Dan berkali-kali disebutkan, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Namun demikian, Bapak dan Ibu peserta pengajian, walaupun berulang-ulang Al-Quran mengatakan kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau, tetapi kita harus menjalaninya dengan serius. Serius, fokus, dan sungguh-sungguh. Tidak boleh dengan main-main. Bapak ingin contoh ya. Sepak bola itu kan permainan, Pak. Sepak bola itu siapa yang mengatakan tidak permainan? Sepak bola itu permainan. Wong bola satu diperebutkan oleh berapa? 22 ya. Kesebelasan, 11. Itu permainan, Pak. Permainan. Dan setiap permainan punya tujuan. Apa tujuannya? Memasukkan bola ke gol lawan. Iya apa enggak? Iya. Tetapi memasukkan bola ke gol lawan itu ada aturan main yang harus dipatuhi. Ini yang terpenting. Kehidupan dunia ini juga gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
kehidupan kepada kita ini tujuannya adalah bisa bahagia dalam ridha Allah, dalam kehidupan yang sebenarnya nanti. Itu tujuannya. Dan itu semua ada aturan main yang harus dipatuhi. Demikian pula bola. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak boleh tahu-tahu bola dipegang, lari, lalu dilemparkan, dimasukkan ke gol pahlawan, wah kena sanksi. Bisa dikeluarkan dari permainan. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dan untuk memasukkan itu rintangannya banyak. Jadi kalau sudah pegang bola, bolanya digiring, apa semudah itu memasukkan ke gol pahlawan? Tidak, banyak yang menghadang. Di sana ada penyerang, ada back, ada help, bahkan terakhir di sana ada kiper. Nah, baru kalau lulus melalui rintangan-rintangan itu, maka prestasi yang ia dapatkan. Sehingga orang yang main sepak bola itu kalau berprestasi luar biasa. Walaupun itu permainan bisa tingkat dunia. Walaupun itu permainan bisa mendapatkan miliaran uang kalau dalam bentuk rupiah. Kalau dalam bentuk dolar, ya dolar dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, aturan main kehidupan dunia ini adalah hukum Allah dan Rasul-Nya. Kalau sepak bola adalah aturan permainan yang biasanya dibriefingkan oleh wasit kepada para pemain. Nanti aturan mainnya demikian-demikian. Kalau melanggar permainan, melanggar aturan, maka akan ada sanksi. Walaupun bola masuk ke gol pahlawan, tapi karena melanggar aturan, maka dikatakan tidak sah masuknya itu. Kalau permainan dunia, itu permainannya ada. Kita hidup di dunia ini walaupun dikatakan permainan, senda gurau, patuhi aturan main. Aturan mainnya apa? Hukum Allah dan Rasul-Nya dan undang-undang negara yang kita tempati. Atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri. Itu aturan hidup Bapak. Tidak cukup hanya atiullaha wa atiur Rasul tanpa wa ulil amri. Ulil amri penting juga. Contoh, saya kesini itu saya harus periksa dompet saya. STNK ada, SIM ada. Kalau saya tidak bawa itu, kemudian ada petugas lalu lintas, terus ditanyakan mana SIM-nya, mana STNK-nya, saya tidak bisa menunjukkan, berarti saya melanggar undang-undang lalu lintas, kena sanksi dan sebagainya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi yang terpenting, kita walaupun dikatakan hidup di dunia ini adalah permainan dan senda gurau, tetapi kita tidak boleh main-main. Tetap harus mengikuti aturan main yang ada, yang kita patuhi. Yaitu aturan mainnya adalah hukum Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa yang kita lakukan itu ada nilainya di hadapan Allah. Ada nilainya. Sekali lagi saya contohkan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, walaupun itu permainan, tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh ada nilainya. Contoh kehidupan dunia aja. Bapak kalau melihat sinetron atau film, itu permainan apa sungguh-sungguh? Permainan apa sungguh-sungguh? Permainan. Wong itu kadang bukan suami istri, hidup dalam satu rumah tangga, bukan anaknya. Kemudian ditempeleng, menangis, ditusuk, meninggal. Itu main itu, tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh habis bintang film. Tapi acting, dia harus bisa bermain sesuai dengan konsep sutradara. Kalau dia bermain sesuai dengan aturan main yang ada, Masya Allah, kurtulanan bisa mendapat piala citra, bisa mendapat uang yang jumlahnya banyak, ratusan juta bahkan miliaran. Apa? Main-mainnya sungguh-sungguh, bermainnya sungguh-sungguh, tidak hanya main-main tetapi serius mematuhi aturan yang ada. Demikian juga kalau panjenengan lihat kemarin yang baru saja
Bulu tangkis itu main-main apa gimana? Main-main, Pak. Lu katakan tidak main-main. Wong hanya pulune mentrok, dikemas seperti itu, ditampel oleh sini, ditampel oleh sana. Permainan kan? Hanya pulu mentrok. Tetapi itu sampai tingkat dunia. Olimpiade di Jepang, Indonesia meraih piala emas. Dapat berapa Pak hadiahnya? Itu miliaran Pak, saya lihat itu. Siapa namanya? Apriani Rahayu ya. Wah itu luar biasa. Loh itu main-main Pak. Tapi karena dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, dengan fokus. Lagi main itu lali Pak, apa-apa Pak. Yang di rumah sudah dilupakan. Dia hanya fokus terhadap permainan. Maka dia akan dapat prestasi. Nah, kehidupan dunia juga seperti itu. Walaupun Al-Quran mengatakan ini permainan dan sedekah, kalau kita ini sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan hukum Allah dan Rasul, mengikuti aturan main yang ada, prestasinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang sebenarnya. Akan diberikan kebahagiaan dan keridhoannya, kemudian bisa menjalani kehidupan yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi seluruhnya yang namanya dunia, apapun Pak perannya, kehidupan dunia yang seperti tersebut di atas tadi, jangan sampai melalaikan tujuan utama. Karena ingat sekali lagi, sifatnya dunia ini sementara, tidak ada yang abadi. Dan justru orang kalau bermain, ketika ada permainan, biasanya potensi melupakan, lali dengan tujuan utama. Kalau nggak percaya Bapak dan Ibu, anak masih kecil, SD kelas berapa, kita butuh gula, tuku gula, neng toko perapatan, bawa uang, kemudian di jalan ketemu teman, terus bermain, lali Pak tujuan utama itu buku. Biasanya seperti itu. Tahu-tahunya setelah ibunya mencari, dikongkon tuku gula malah dolan. Lah, ibarat kehidupan dunia seperti itu Bapak. Karena peran apapun di dalam dunia ini adalah amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai kita khianat. Apapun wujudnya. Apalagi kalau yang berpengaruh kepada orang banyak. Ada yang jadi anggota DPR, ada apa enggak? Enggak ada. Walaupun DPRD ada apa enggak? Oh enggak ada ya, berarti enggak ada yang jadi anggota DPR. Kalau ada, saya tanya, anggota DPR itu sementara apa selamanya? Sementara apa selamanya Bapak? Sementara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada yang jadi hakim? Enggak ada ya? Hakim itu juga sementara. Kemudian ada yang jadi jaksa, tidak ada. Nek presiden jelas gak enak, soalnya Pak Jokowi kan gak ada. Saya tidak usah tanya. Tapi kalau jaksa kan mungkin juga muncul, tahu-tahu ada jaksa. Ada seorang suami Pak, seorang istri, jelas ada. Ya, peran itu peran kita di dalam dunia ini. Ada anggota KPK. Ada polisi, apapun peran kita yang selama itu di atas dunia, itu namanya peran permainan. Bapak dan Ibu, contoh anggota DPR, kok dikatakan permainan? Yang mengatakan Al-Quran, bukan saya. Arpe munggah duduk di kursi DPR itu loh, sudah penuh dengan permainan. Gini pembadan. Waduh permainannya Masya Allah sengit. Mau duduk di kursi DPR itu permainannya luar biasa. Ada yang permainannya mengikuti nafsu, ada yang permainannya mengikuti hukum Allah dan Rasul. Gak mau politik uang, gak mau saya curang, gak mau saya hanya obral janji kosong. Umpamanya, karena apa? Tujuan saya adalah akan memperjuangkan nasib rakyat. Karena posisi saya adalah sebagai wakil
rakyat. Wah, ini kalau dia bermain sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara, dia duduk di sana tidak melupakan tujuan pokok. Jadi tujuan pokok di dunia kalau anggota dewan itu ya harus memperjuangkan nasib rakyat, karena dia bidangnya legislasi, lek nggawe aturan jangan sampai merugikan rakyat. Rakyat bengok didengarkan. Piye karepmu? Wah, itu undang-undang HIP, undang-undang cipta kerja dan sebagainya diperhatikan, dia perjuangkan. Itu kalau yang mengikuti aturan. Tapi kalau yang mengikuti nafsu, cara ingin saya tanggung jawab, kowe butuh piro, sing penting kok tanda tangan. Rakyat bengok sak pole, sing penting awakmu tanda tangan jadi. Berarti mengikuti nafsu kan? Nah, kira apa tanda tangan? Wes bengok sak negara rakyat, sing penting wong yang punya hak saya. Permainan apa mboten? Tapi permainan yang mengikuti nafsu. Apa ada sanksinya? Allah nanti yang menilai. Banyak ayat-ayat nanti yang di situ ada. Bapak dan Ibu, makanya nek opo-opo kalau kita tinggal yang di ujung timur ini di Jakarta begini-begini, kita balik loh Pak. Oh, wong permainan. Kalau dia bermain tidak berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak yakin akan tujuan utamanya. Tujuan utama adalah kehidupan yang abadi. Rata-rata tak delok kaya ora percaya karo kehidupan besok. Bahwa besok itu ada pertanggungjawaban, sepertinya tidak. Sing penting saiki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hakim itu juga permainan. Walaupun itu duduknya itu tidak melalui seperti DPR yang lewat rakyat, dipilih oleh rakyat, kemudian memperjuangkan nasib rakyat, tapi hakim itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan ada yang mengatakan hakim itu, ada yang mengatakan wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan keadilan. Kalau dia menghakimi suatu perkara berdasarkan hukum Allah dan Rasul, sing salah ya salah, sing salah ya dihukum, sing bener dibebaskan berdasarkan pengetahuan, dan dia yakin bahwa apa yang saya lakukan akan diperhitungkan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia dapat prestasi dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang luar biasa. Tapi wong hakim itu putusannya tidak boleh diganggu gugat. Masih sampai tidak salah, tapi kalau sudah masuk sana, terus hakim memutuskan ini salah, dihukum, ya tidak ada gugatan. Upaya hukumnya adalah banding lah, hukum banding, hakim bandingnya sama, ya sama saja. Namanya permainan. Makanya rasa gumun. Lah eneng Habib itu mekur muni disebabkan reaktif ya, bukan sakit ya, reaktif. Ketika di rumah sakit Bogor itu kan bukan sakit kok. Kan ada orang OTG ya, orang tanpa gejala itu apa sehat seperti begini sih. Tapi karena tanpa gejala, tapi nanti kalau dites apa itu PCR apa reaktif. Nah, terus untuk membanggakan wong anggotane akeh, ojo kuwatir, aku ki lho sehat ki lho, aku sehat. Itu dikatakan ini kebohongan publik. Ini membuat onar, dihukum 4 tahun. Sopo sing arep gugat? Tidak bisa. Wong itu hakim, punya kewenangan, punya kekuasaan. Ini permainan dunia loh Pak. Sing ngomong Quran itu permainan. Itu permainan. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Akhirnya apa?
banding ditolak ya podo aja, ditolak berarti tidak dibahas, dibenarkan berarti kalau ditolak itu keputusan itu benar. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita yakin semua yang dilakukan di atas dunia ini ada pertanggungjawabannya nanti dalam kehidupan yang sebenarnya. Ini masih dalam proses ya, saya lihat di Mahkamah Agungnya itu nanti bisa bebas benar. Seandainya bebas, itu juga permainan. Karena permainan itu ada dua hal. Permainan yang mengikuti dan mematuhi aturan yang ada. Ada permainan yang hanya mengikuti hawa nafsu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang namanya permainan, sing korupsi miliaran, lu hukuman kok dipotong 6 tahun, ya garek 4 tahun. Podo sing muni aku lo sehat, itu dihukum 4 tahun. Yang korupsi itu jaksa Pinangki, itu hukumannya dipotong, ada korting, tinggal 4 tahun. Jadi yang merugikan rakyat, yang merugikan negara, itu yokur dihukum 4 tahun. Podo hukumannya kalau sing muni aku lo sehat. Loh, ini luar biasa. Jadi kalau seandainya melihat begitu, tidak usah heran, tidak usah dipikir terlalu dalam. Kita yakin, oh Quran muni permainan dan senda gurau itu ternyata sungguh. Wong pilih SD kekuasaan lupa terhadap tujuan utama. Koyok orang percaya kalau besok itu ada kehidupan lagi yang semua terkait erat dengan kehidupan ketika di atas dunia ini. Jaksa penuntut itu juga sama permainan. Orang yang mestinya dituntut bebas, tapi karena mungkin ada pesanan atau mungkin ada rupiah yang ditawarkan, kesenangan duniawi yang sementara, bisa jadi ia dituntut lebih dari semestinya. Hati-hati Pak, makanya hati-hati ya. Syukur di sini tidak ada yang jadi jaksa ya, tidak ada yang jadi hakim. Penjenengan wis pas Mas Pak. Perannya sekarang sebagai apa wis pas Pak. Tapi belum sepenuhnya, tetap namanya permainan itu ada yang mengikuti hawa nafsu, ada yang mengikuti aturan. Sebagai seorang suami, itu peran Pak. Sebagai seorang suami di keluarga, itu berperan sebagai pemain dalam kehidupan dunia. Kalau dia mematuhi hukum Allah dan Rasulnya, dan juga mematuhi hukum undang-undang yang kita tempati, hebat, diapresiasi oleh Allah SWT. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Apalagi dia bisa mengajak seisi keluarganya untuk bisa melaksanakan amal soleh dan taat kepada Allah dan Rasul. Luar biasa. Istri, seorang istri apa dikira bukan pemain? Pemain dalam kehidupan dunia. Kebetulan perannya sebagai istri, kalau dia mengikuti hukum Allah dan Rasul, maka luar biasa. Dia dijamin oleh surga, oleh Allah dengan surga. 4 hal. Istri itu bisa masuk surga itu sholat 5 waktu, yang tertib, yang baik, kemudian puasa Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, mentaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Kemudian yang keempat adalah dia menjaga farjinya. Dalam satu hadis Tirmidzi disebutkan, dia akan disuruh masuk surga. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Loh, itu permainan. Ada yang permainan mengikuti nafsu, ya nanti dulu. Sebagai istri kok tidak melaksanakan itu 4 hal ini. Sholat, diingat-ingat Bu, sholat 5 waktu Bu, ojo nganti godang. Puasa Ramadan laksanakan dengan baik. Mentaati suaminya dalam hal yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Yang kelima adalah menjaga farjinya.
menjaga kehormatan. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, surga jannah. Bapak juga demikian sama. Semua peran kita ini adalah peran yang sangat penting. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lek presiden itu permainan, presiden itu juga permainan. Presiden itu kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sekalipun, itu hanya 2 periode. Tapi kan sekarang ada wacana, wah itu permainan nanti, permainan yang luar biasa itu nanti. Mana yang bertahan untuk tetap mengikuti undang-undang dan mana yang mengikuti hawa nafsu. Wah itu permainan, semua permainan. Yang menilai nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lepas Bapak, apapun yang kita lakukan itu nanti seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, KPK, polisi, wah disebut kampes kita stop, semua permainan sendagurun. Orang yang menista agama dan sebagainya itu, nek undang-undangnya itu undang dicekel, undang dimintai keterangan, dimintai diadilin juga. Tapi kan namanya permainan. Oh, lah iki gak salah. Iki bolo dhewe. Lah iki, wah iki cepet dipegang. Lah iki namanya permainan juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi seperti itulah kehidupan di atas dunia ini. Contoh lagi permainan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya punya teman di LP, Lembaga Pemasyarakatan, karena kasus kayu Pak, kayu jati. Yang jenenge konco tak endangin, masya Allah Pak. Untuk masuk ngendangi itu loh, masalah lek peraturannya ketat ya. Masuk itu harus daftar, KTP-nya mana, terus semua. Kemudian masuk ketika di pintu diperiksa, go HP letakkan, bawa apapun yang kira-kira membahayakan diletakkan, tidak boleh. Masya Allah. Kalau kita melihat itu, masya Allah, hebat, ketat. Tapi saya melihat di TV, masya Allah, narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Loh kok iso HP mlebu nang lapas? Kemudian ya banyak hal sudah. Itu namanya permainan. Makanya kalau kita melihat seperti itu, tidak usah heran, tidak usah melok mikir, oh pancen permainan. Berarti yang bermain tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di dalam kehidupan yang sebenarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau dalam kehidupan yang sebenarnya, peran-peran permainan itu sudah tidak ada. Hakim terus nesok nek hidup sesudah mati panggah dadi hakim, tidak. Presiden besok dalam kehidupan sesudah mati tetap jadi presiden, tidak. Polisi besok sesudah kehidupan sesudah mati bangkit panggah dadi polisi, tidak. Apapun yang diperankan di dunia ini itu sementara. Dalam kehidupan yang sebenarnya semua itu sudah tidak ada. Peran-peran itu sudah tidak ada. Tidak boleh disombongkan. Kan hanya sementara. Yang ada apa? Yang ada dalam kehidupan sebenarnya itu adalah kehidupan yang bahagia bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan yang sebenarnya dengan kehidupan yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik. Ning donya mbiyen nurung sempat menikmati karena mungkin hartanya kurang dan sebagainya. Ojo khawatir, dalam kehidupan yang sebenarnya nanti, kalau engkau adalah orang yang beriman dan bertakwa, akan dibangkitkan dan akan dibalas amal perbuatanmu dengan sesuatu yang membahagiakan. Lah saiki Bapak,
Nek kanggone wong-wong sing gak yakin, gak percaya karo kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat itu, maka di sana akan dibangkitkan dia menjadi orang yang celaka. Kalau celaka sampai kapan Bapak? Selama-lamanya, tidak ada putus-putusnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sering bersabda Bapak, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Satu contoh aja. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu, dan seterusnya. Masih banyak. Artinya apa? Artinya barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu ya yang saya sebut kehidupan yang sebenarnya itu, fal yakul khairon aw liyasmut, maka bicaralah yang baik atau diam. Artinya apa? Oh, kalau begitu bicara saja kan mudah Pak, orang bicara itu ngomong apa meneh lek wis arepe munggah menduduki kursi yang tertinggi presiden, yang di bawahnya termasuk DPR, MPR. Wah, ngomongnya janjinya banyak. Tapi itu ada pertanggungjawabannya. Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, omong itu ada pertanggungjawaban. Bicara itu sekecap, dua kecap, tiga kecap, ada pertanggungjawabannya. Jadi maksudnya apa? Kanjeng Nabi ngendika ini ben ngati-ati. Wong ki ora syukur ngendikan. Kuwi ngendikan, omong, apalagi tindakan, apalagi kebijakan, apalagi yang menyangkut nasib orang banyak, maka semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wah, lek ngono ya kudu ngati-ngati, Pak. Oleh karena itu kita bersyukur peran kita sekarang ini ya sebagai apapun ya, wis disyukuri ya. Tidak terlalu berat nanti biar pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, artinya begini Bapak, dengan kalimatnya Kanjeng Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," itu gini, berarti ucapan saja di dunia ini ada pertanggungjawabannya, apalagi tindakan. Artinya kalau kita ingin masuk surganya Allah, itu persiapannya sekarang, gitu. Ora besok, Pak. Bener, kehidupan surga itu adalah besok. Kehidupan sesudah mati nanti, tapi persiapannya sekarang. Jadi apa yang kita lakukan sekarang berakibat kepada kehidupan besok. Sehingga kalau kita ingin ke surga, beramal baik ya sekarang, sedekah sekarang, berinfak sekarang, bayar zakat sekarang, sholat sekarang, tidak besok. Jadi di sana itu besok tinggal melaksanakan menerima pembalasan dari Allah SWT. Kemudian kalau kita ingin masuk surga, berjuang di jalan Allah sekarang. Artinya ketika kita di dunia ini, kemudian kita beriman dan bertakwa kepada Allah itu sekarang. Jadi yang besok itu kita lakukan sekarang, kita persiapkan sekarang. Kemudian kalau kita ingin menghindari neraka, maka jujur itu juga sekarang, menjauhi kemusyrikan sekarang, menjauhi kekafiran sekarang. Jadi tidak besok. Kemudian jangan berkhianat juga sekarang. Adil ya saiki pumpung jadi hakim umpamanya. Saya harus adil. Karena apa? Pertanggungjawabannya besok pada kehidupan yang sebenarnya. Jadi suami yang baik sekarang. Jadi istri yang baik sekarang, bukan besok. Karena apa?
yang sekarang inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan diberikan balasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, karena seperti itu, maka urung enek wong sing tau weruh Bapak, kehidupan akhirat, kehidupan surga, kehidupan neraka. Ora usah tekon sapa sing wis tau weruh, enggak usah. Ini urusan keimanan, urusan keyakinan. Dan urusan keyakinan dan keimanan itu harus ada dasarnya. Contohnya akhirat. Kita bicara akhirat, tidak ada yang pernah tahu. Tetapi Al-Quran 51 surat 131 ayat bicara tentang akhirat. Napa nggih Pak golekon bukai dari Al-Baqarah sampai yang terakhir itu Masya Allah. Al-Quran membicarakan akhirat itu sampai 131 ayat 51 surat. Kemudian Al-Quran bicara surga itu ada 60 surat 154 ayat bicara mengabarkan tentang surga. Ben yakin bahwa itu walaupun belum pernah ada orang yang tahu, tapi kita yakin seyakin. Apa meneh nganti ayatnya sakmene. Satu ayat saja kita tidak boleh mengingkari. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian kalau neraka itu justru lebih banyak. 77 surat 335 ayat bicara tentang neraka. Bagaimana kehidupan di neraka. Lah, nek wis ngono kan kita yakin. Oh, yakin bahwa akhirat itu ada. Surga ada, neraka hak ada. Allah memerintahkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Dan semua itu kita persiapkan dari sekarang. Jadi kehidupan akhirat adalah merupakan tujuan yang utama. Jadi jangan sampai kita punya tujuan hanya dunia. Karena kalau fokus dunia itu lupa terhadap akhirat. Sehingga kita tidak mempersiapkannya dan bahkan kita tertipu oleh kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat 18 mengingatkan kita begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kita semua Pak ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Artinya apa? Persiapan. Penjenengan datang ke sini kan bukan urusan dunia, Pak. Lungguh sak jam 6 udan-udan berangkat mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat Allah disampaikan. Ini urusannya adalah persiapan akhirat. Sampai pulang nanti di rumah sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Urusannya apa? Ya, kita ingin mencapai kehidupan yang sebenarnya yang baik. Bangun malam hari banyak mengantuk, kita ambil air wudu sholat. Itu adalah urusan. Kemudian punya hasil, masya Allah, lek pun nandur api, dihitung, diambil 5%, dikeluarkan untuk zakat. Itu namanya apa? Persiapan untuk besok. Ora kur dunya tok. Aku dhewe sing nandur aku dhewe. Ya tak nikmati dhewe. Ini yang namanya tidak mengikuti aturan hukum Allah dan Rasul. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian ternyata untuk bisa mencapai kehidupan yang baik besok ya, di kehidupan yang sesungguhnya itu adalah harus persiapan sekarang sebagaimana surat Al-Hasr tadi itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya memperhatikan. Yo oleh megahi sing pancen. Oleh jadi pejabat yang punya jabatan tinggi, tapi ingat bahwa semua itu adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang baik di akhirat. Hebat Pak.
Lah ojo dadi hakim anakku. Loh, justru jadi hakim kalau bisa. Yang adil. Itu loh. Dia jadi hakim yang adil, jamin surga oleh Allah. Lah ojo dadi sudahlah jadi apapun di dunia ini itu adalah persiapan akhirat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu didahulukan mana Pak antara dunia dan akhirat? Keseimbangan. Allah memberikan petunjuk surat Al-Qasas itu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat, tetapi jangan lupa akan nasibmu di dunia. Jadi gini lho Pak, umpama sampean nenandur dadi wong tani, noko oleh badi. Itu kalau mengutamakan akhirat mesti dihitung. Oh, zakatnya ditokne sik, lek wis ditokne, kemudian sisanya itu adalah milik kita yang sudah bersih. Wis dinggo terserah, mbok ki apa sing penting sing diridhoi Gusti Allah. Ojo ngantek dinggo dhisik entek urung zakat. Lah kuwi namanya tidak mengikuti surat Al-Qasas tadi. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, coba ini kita perhatikan yang terakhir surat Asy-Syura ayat 20. Apa akhirat kudu didhisikne? Karena itulah tujuan kita. Tujuan kita. Sehingga di dalam surat Asy-Syura 20 ini, man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsi wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Diulangi lagi Bu, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Wong kuwi lek orientasi hidupnya akhirat, ditambah oleh Allah. Dunia dan akhiratnya ditambah oleh Allah. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ning nek wong ki nguyak donya terus fokusnya ke dunia, akan diberikan oleh Allah. Tapi sebagian di akhirat dia tidak akan dapat bagian apa. Contoh yang paling mudah seperti ini. Dua hasil sekian ratus juta dihitung, dikeluarkan zakatnya. Kan mengutamakan akhirat. Liyane nanti akan bertambah, ditambah. Lha nek ngurusi dunia ta. Dunia dulu wis iki sesuk. Ternyata sesuk wis entek iman-iman rasa, maka dia dapat sebagian di dunia saja, tetapi di akhirat tidak dapat. Bapak dan Ibu, jadi kesimpulannya, monggo Pak kita berusaha orientasi hidup kita itu jangan hanya dunia, tetapi orientasi hidup kita adalah akhirat. Dunia itu diingatkan oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya.